1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan bisa kita isi dengan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya, kita tunggu syafaatnya di hari kemudian. Pemirsa sekalian, ini sudah memasuki 10 hari yang kedua dari rangkaian bulan Ramadan. Nah, meskipun masih agak-agak jauh Idul Fitrinya, tetapi banyak jamaah, banyak kaum muslimin yang mempertanyakan bagaimana nanti sholat Idul Fitrinya, bagaimana nanti sholat idnya, apakah juga bisa di lapangan seperti biasa atau di masjid, atau bagaimana kalau tidak boleh di masjid, tidak boleh di lapangan, tidak boleh di tanah lapang, apakah bisa mengganti sholat id itu dengan di rumah atau bahkan dengan munfarid diri sendiri, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan karena memang ini hal baru. Dan hal baru maksud saya ya selama hidup saya sendiri ya, mungkin Anda juga ya, selama hidup saya belum pernah sholat id itu harus di rumah, itu belum pernah. Biasanya Idul Fitri adalah benar-benar hari raya, hari bergembira, hari senangnya kaum muslimin, karena banyak hal yang jelas. Yang pertama, kenapa gembira? Karena Ramadan telah kita tunaikan, bulan-bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan sudah kita tunaikan dengan segala senang dan susahnya, dengan segala peristiwa-peristiwa selama 1 bulan penuh itu. Kemudian yang kedua, tentu ini termasuk ikutan budaya Idul Fitri, yaitu kita tentu sangat senang kedatangan handai tolan, sanak saudara yang ada di rantau, mereka pulang, mereka mudik, mereka kembali kepada jati dirinya, orang-orang kampung, orang-orang yang dulu di tempat dilahirkannya. Mereka rindu dengan masa-masa kecilnya, ingin bertemu dengan teman-temannya ketika main bola, ketika ngaji di musola, ketika bersama-sama menjadi aktivis remaja masjid, ketika dan lain sebagainya, yang itu sangat-sangat menggembirakan. Sehingga ini hari raya ini luar biasa. Maka senangnya hari raya itu luar biasa. Tetapi tahun ini kayaknya nih, meskipun ini masih belasan hari lah ya, kayaknya hari-hari yang gembira, ria, yang senang, sangat-sangat senang dilakukan oleh kaum muslimin itu tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena jelas ini larangan mudik sudah dilakukan. Jadi setiap pintu perlintasan jalan tol, yang jalan-jalan utama itu sudah di lockdown, tidak boleh orang mudik, pokoknya tidak boleh orang pulang. Mudik itu kan identik orang Jakarta kembali ke Jawa, orang Jakarta balik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Tapi ini juga dari manapun itu sudah dibatasi perjalanan manusia itu. Kereta api sangat terbatas, pesawat sudah sangat-sangat terbatas sekali. Mobil pribadi pun tidak bisa jalan karena memang akan di stop, akan suruh balik lagi karena potensi penularan ke daerah-daerah. Tapi kalau ini mudik ini tidak dikendalikan, itu bisa jadi awalnya yang pusat episentrumnya Jakarta bisa menyebar ke seluruh Nusantara, itu menjadi pandemi Nusantara yang
yang tidak karu-karuan. Maka kebijakan negara, kebijakan pemerintah yang memang kita harus mentaati, mengikuti supaya segera selesai, itu kita lakukan. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita merayakan Idul Fitri dalam artian sholat Idul Fitrinya. Kalau sholat Idul Fitrinya kan sederhana ya, sholat 2 rakaat, kemudian diawali dengan takbir, dikumandangkan sejak malam, bahkan ada takbir keliling dan lain sebagainya yang begitu meriahnya lah. Kita sangat-sangat senang, bergembira itu. Sehingga ketika di rantau itu mendengarkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar itu yang tidak bisa mudik itu nangis. Nangis apa? Nangis karena tidak bisa sungkem dengan orang tuanya. Nangis karena tidak bisa bertemu dengan sanak saudaranya. Dan kenangan-kenangan masa lalu itu yang luar biasa. Hari ini itu kelakon kayak gitu. Kelakon tidak bisa mudik dan karena memang dilarang. Nah, artinya apa? Bahwa Idul Fitri sholatnya itu sederhana sebenarnya ya, tapi budaya ikutannya itulah yang luar biasa, yang tidak sederhana, yang itu sudah terpatri pada setiap pribadi kaum muslimin. Nah, pemirsa sekalian, maka di sini akan saya sampaikan bagaimana tuntunan sholat Idul Fitri ketika itu memang benar-benar tidak boleh. Ketika tidak boleh maksudnya tidak boleh berkumpul, tidak boleh di lapangan, tidak boleh bersama-sama berjamaah di masjid karena memang keadaan. Apalagi kalau Idul Fitri kan meskipun ini anjuran larangan mudik itu sudah diberlakukan, tapi kan sudah banyak mencuri start. Belum wayai mudik mereka sudah sampai di sini, atau mungkin dengan berbagai cara mereka bisa sampai juga. Dan itu kan sangat berbahaya ketika bertemu dengan orang-orang yang entah dari mana mereka merantaunya. Itu kan jauh lebih berbahaya. Nah, makanya kemungkinan besar meskipun ini masih belasan hari ya Idul Fitrinya, itu nanti juga tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di lapangan, tidak diperkenankan sholat Idul Fitri bersama-sama berjamaah di musola karena memang keadaan tidak memungkinkan. Nah, sekarang bagaimana fikih Islam, syariah Islam memberi jalan keluar, memberi solusi seperti itu? Pemirsa sekalian, Imam Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu ada salah satu bab yang punya itu kira-kira ini, saya idza fatahul aid yusolli rakaatain. Ketika seseorang kehilangan sholat aid, ketika seseorang kehilangan sholat aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat rakaatain, supaya sholat 2 rakaat. Jadi memang judul bab dalam kitab Imam Bukhari itu sering sesuai dengan isi hadisnya. Jadi terkadang cuma potongan hadis itu dibuat judul bab. Ya, dari juga ini idza fatahul aid ya, idza fatatul aid sholat rakaatain. Jika seseorang kehilangan sholat id maka dia sholat 2 rakaat. Dan ini ternyata hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga seperti itu prakteknya. Jadi ini praktek kejadian yang dialami oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik kehilangan sholat id. Kehilangan itu maksudnya mungkin telat ya, mungkin beliau itu tidak memungkinkan untuk menghadiri sholat jamaah id. Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu mengumpulkan keluarganya di sebuah zawiyah. Nah, istilah hadisnya itu memang zawiyah. Zawiyah itu kalau kita ya musola rumah lah ya, di sebuah tempat yang situ untuk berkumpul handetolan keluarga di situ. Di sebuah zawiyah untuk apa? Untuk melakukan sholat id 2 rakaat. Nah, kama sholal imam, sebagaimana dilakukan oleh imam. Lah, imam itu siapa? Imam itu adalah maksudnya seperti orang menjalankan sholat id normal. Bagaimana menjalankan sholat id normal? Menjalankan sholat id normal itu ya dilakukan 2 rakaat, diawali dengan 7 takbir pada rakaat pertama, kemudian baca surat Al-A'la sunnahnya ya, Sabihis. Kemudian pada rakaat kedua itu ketika itu diawali dengan 5 kali takbir, kemudian baca surat Al-Ghasyiyah. Itu
Seperti itu, kama sholal imam, seperti imam itu melakukan sholat. Setelah selesai kemudian dilangsungkan khutbah. Khutbah apa? Khutbah Id. Ya, itu seperti itu. Imam Atha juga mengatakan bahwa seseorang ketika kehilangan sholat Id, maka dia itu supaya mengerjakan sholat Id 2 rakaat. Nah, kemudian ini dikuatkan juga dalam hadis yang lain yang riwayat Ibnu Mas'ud, yang riwayat Abu Dawud ya. Kalau Ibnu Mas'ud berbeda ini, ya, maaf. Ibnu Mas'ud itu kata Isbat, kalau Ibnu Mas'ud dalam Baihaqi, dalam kitab hadis Baihaqi, itu menurut Ibnu Mas'ud itu supaya sholat 4 rakaat. Tetapi ini oleh Nasiruddin Al-Albani hadis ini dinilai dhaif. Nah, maka kita abaikan. Yang mendukung, yang sejalan dengan yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu yang dalam Abu Dawud, itu juga mirip seperti itu, bahwa ketika seseorang kehilangan sholat Id, maka dia bisa melakukannya di rumah bersama keluarganya. Nah, bagaimana bersama keluarga? Nah, jadi begini, mungkin problem kita, problem di masyarakat, problem panjenengan, problem kita, bagaimana melaksanakan sholat Id di rumah? Kan kami nggak ada yang bisa khutbah. Mungkin ini problemnya ya. Kami di sini nggak ada yang bisa khutbah, nggak ada yang bisa ceramah. Bagaimana? Apakah bisa? Jadi gini, idealnya memang kama sholal imam, sebagaimana imam melaksanakan memimpin sholat Id secara normal. Ya tadi sholat 2 rakaat. Diawali dengan 7 takbir, kemudian rakaat kedua 5 takbir, setelah itu ada khutbah sholat Id, khutbah Id. Nah, idealnya seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa khutbah Id, khutbah Idul Fitri maupun khutbah Idul Adha itu merupakan sunnah. Ya, sunnah. Artinya apa? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa? Ya karena itu sunnah dari sholat Id. Maka seandainya panjenengan di rumah, Anda di rumah tidak ada yang mampu menjadi khotib ya. Ya meskipun mungkin ada anggota keluarga ada 5 kemudian, tapi nggak ada yang berani menjadi khotib, ya udah sholat aja 2 rakaat. Tadi 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Nah setelah itu ya udah selesai gitu. Nah, itu kalau memang tidak bisa khutbah. Tapi sebenarnya khutbah itu ya sederhana, tapi ya terkadang kalau belum pernah khutbah, tidak biasa khutbah ya susah juga. Maka di sini kenapa ini para ulama menyimpulkan bahwa sholat itu boleh tanpa khutbah? Karena ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat Rasulullah itu ketika mau khutbah, beliau bersabda bahwa saya akan khutbah. Siapa yang tetap duduk silahkan duduk, siapa yang ingin pergi silahkan pergi. Itu ada opsi, ada pilihan, silahkan. Jadi tidak masalah. Artinya mereka yang mungkin ada keperluan terus mau segera pulang ya silahkan. Nah dari hadis itu akhirnya para ulama menyimpulkan, khutbah Id itu sunnah. Tanpa khutbah Id, sholat Idnya itu boleh, itu sah. Nah bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu mengatakan sholat Id itu seperti sholat khusuf, seperti sholat gerhana. Sholat gerhana itu memang idealnya berjamaah, tetapi ketika seseorang tidak ada anggota untuk berjamaah, taruhlah kita tinggal di sebuah kampung, masjidnya tidak melaksanakan sholat khusuf, tidak melaksanakan sholat gerhana, kita pun bisa melaksanakan sendiri. Begitu juga sholat Id itu bisa kita laksanakan sendiri, ya munfarid. Jadi sholat munfarid, sholat sendiri dengan niat sholat Id bahwa 2 rakaat, pada rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir, udah itu kita sudah melaksanakan sunnah. Nah jadi pokoknya gampang banget lah. Islam itu solusi. Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kalau tidak mampu dia. Maka enjoy saja. Jadi kalau memang nanti pada waktunya 1 Syawal, pada waktu Idul Fitri itu masih ada larangan untuk berkumpul, kita
tidak boleh sholat jamaah untuk sholat Idul Fitri dan lain sebagainya, ya udah enjoy saja, kita masih tetap bisa melaksanakan sholat Idul Fitri itu secara berjamaah di keluarga, atau kalau terpaksanya bisa munfarid sendiri melaksanakannya, itu sah itu. Nah, berarti nanti tidak meriah. Nah, ini urusan lain. Meriah itu urusan rasa. Hukum itu tidak urusan rasa. Hukum itu kepastian hukum, sah atau tidak, boleh atau tidak, halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Itu hukum itu 5 itu. Nah, urusan itu marem itu bukan urusan hukum. Artinya apa? Ya, kita beribadah itu sesuai dengan ilmu fikih. Fikih itu mengenal tadi kepastian hukum. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, meskipun ini Idul Fitri masih agak panjang, artinya sekitar belasan hari lah, ya, karena ini sudah memasuki 10 hari yang kedua, maka tidak usah khawatir ketika nanti pada saatnya Idul Fitri ternyata masih lockdown, masih PSBB, masih ada larangan berkumpul, ya kita enjoy saja, tetap melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau bisa berjamaah keluarga, kalau tidak memungkinkan, ya udah munfarid. Lah bagaimana kalau seandainya saya melaksanakannya di halaman rumah karena punya halaman agak luas? Ya bagus-bagus saja. Ya. Bagus-bagus saja, tapi jangan mengumpulkan satu RT. Kalau mengumpulkan satu RT ya sama saja, itu berkerumun. Itu yang berbahaya kan berkerumunnya itu. Jadi kalau memang satu keluarga clear, bersih, masing-masing yakin bahwa memang anggota keluarga itu sudah bergaul lama, ya udah laksanakan saja di halaman. Jadi nanti akan asik setiap halaman rumah tangga itu melaksanakan sholat Id. Itu fenomena yang luar biasa. Jadi kalau nanti ada kameramen itu bisa shooting. Ini sholat Id keluarga Sitro Sencono, sholat Id keluarga Sudio, sholat Id keluarga, asik banget. Itu fenomena baru. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa kita beragama, kita berislam itu tetap bisa melaksanakan ibadah maksimal. Ya, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dekat kita kepada Allah tetap bisa dengan cara-cara yang berbeda. Tentu tadi tidak meriah, tidak bisa salam-salaman bareng-bareng, tidak bisa. Itu kan ikutan aja, itu kan budaya. Tapi sholat Idnya itu masih tetap bisa kita lakukan. Jadi dengan demikian, ya kita tetap gembira hari raya itu, kita tetap gembira Idul Fitri itu karena bisa melaksanakan sunnahnya Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan umur kita sampai Idul Fitri itu bahkan lebih, supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dibebankan Allah kepada kita, sunnah-sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang disunahkan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita benar-benar Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrahnya kita tauhid, fitrahnya kita dekat kepada Allah, fitrahnya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak tergantung seseorang sholat berjamaah Idul Fitri di lapangan atau tidak, ya, tapi ya tergantung bagaimana jiwa kita dekat kepada Allah, fisik kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sholat Idul Fitri meskipun hanya sendiri, ya, meskipun hanya munfarid, sholat sendiri, sholat Idul Fitri sendiri, nah itu sah. Nah, Anda belum pernah kan sholat Idul Fitri sendiri? Inilah, ya, seandainya nanti memang tidak ada siapa-siapa, sholat Idul Fitri sendiri pun itu sah. Nah, jadi nggak usah khawatir, fikih selalu ada jalan keluar. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.